Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah konseling rumah sakit. Dalam kesempatan kali ini, pada pekan keempat, kita akan membahas tentang psikopatologi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu psikopatologi, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang berkah, barokah dan manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tema pada pertemuan kita kali ini, yaitu psikopatologi. Kita awali dengan pendahuluan. Manusia senantiasa mempunyai keterbatasan dalam segala hal. Tak hayal akan terjadi perubahan psikologisnya, baik disadari maupun tidak disadari, saat mendapatkan tekanan. Baik tekanan yang berasal dari dalam diri maupun lingkungannya. Sehingga terkadang mampu mendorong terbentuknya pola perilaku yang menyimpang dari norma yang ada. Pola-pola perilaku penyimpangan ini yang nantinya kita akan sebut sebagai psikopatologi. Selanjutnya, psikopatologi itu apa sih? Nah, psikopatologi merupakan akronim dari psiko dan patologi. Psiko kita mengerti yaitu jiwa atau perilaku yang mampu diobservasi. Karena psiko menurut etimologi itu jiwa. Ya toh? Jiwa bisa diamati melalui perilaku. Patologi, pato berarti penyakit atau gangguan. Logi berarti berasal dari kata logos, berarti ilmu. Jadi secara etimologi, patologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang berbagai hal yang mengganggu kondisi rohaniah atau kejiwaan manusia. Oke, sekarang menurut para ahli, siapakah itu? Yang pertama, Sarwono. Apa yang diungkapkan oleh Sarwono? Sarwono mengungkapkan bahwa patologi merupakan penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh kelainan psikis yang terjadi pada siapa? Yang terjadi pada individu. Kemudian dilanjut lagi, siapakah beliau? Yaitu Singgih Dirgagunarsa. Mengungkapkan bahwa psikopatologi merupakan kajian yang membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa? Hambatan-hambatan kejiwaan. Hambatan-hambatan kejiwaan manusia ini yang nantinya akan memberikan dampak pada perilaku sehari-hari individu. Ngoten ya, kita lanjut lagi. Jenis patologi itu jenis psikopatologi itu apa saja sih? Kita bedakan jenis patologi menjadi dua macam kategori, yaitu neurosis dan psikosis. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang neurosis dan psikosis. Kita mulai dari neurosis ya. Oke, neurosis. Neurosis itu apa sih? Yaitu awal dari terjadinya suatu gangguan psikis. Berarti sebelum gangguan dimulai dengan terjadinya masalah. Nah, neurosis ini merupakan bentuk masalah kejiwaan ringan sebagai efek dari tekanan
konflik, frustasi, maupun ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan yang ada. Kaitannya dengan apa? Ketidakmampuan setiap individu untuk mengatasi atau mengcoping stresor-stresor yang ada. Nah, dikarenakan apa itu terjadinya adanya tekanan, konflik maupun frustasi, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, yaitu adanya idealisme ataupun harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jika memang kondisi idealisme atau ekspektasi ataupun yang disebut dengan harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka akan timbul gesrekan atau gaps. Gaps ini bila tidak di-coping atau tidak segera diselesaikan akan membentuk masalah. Nah, masalahnya apa saja? Yang pertama yaitu nervous atau gugup. Nah, gugup ini juga masalah. Misalnya kita berada di depan. Nah, kita tingkah kita apa? Nervous. Tingkah kita dengan misalnya gemetar ataupun salah tingkah, menggigit kuku itu merupakan pola perilaku yang nervous. Yang kedua yaitu anxietas atau cemas. Kondisi cemas itu apa sih? Yaitu ketidaknyamanan diri yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidaksiapan untuk melakukan tanggung jawab yang dibebankan kepada individu. Nah, ansietas itu ada berapa macam? Ansietas itu ada 3 macam. Yang pertama, ansietas secara objektif. Yang kedua, ansietas pada penyakit. Yang ketiga, yaitu ansietas berkaitan dengan moral atau dosa. Ansietas yang berkaitan dengan objektif berarti kecemasan dengan kondisi luar. Jadi, ketidaknyamanan dengan kondisi-kondisi lingkungan yang ada. Yang kedua, yaitu ansietas yang berkaitan dengan penyakit. Apa itu? Yaitu cemas atau ansietas, mengalami ansietas karena terjangkit pada penyakit tertentu. Contohnya apa? Contohnya pada kondisi sekarang ini misalnya. Nah, karena banyaknya ataupun isu-isu tentang corona semakin semerbak, maka banyak sekali individu di lingkungan kita yang mengalami cemas. Berkaitan dengan apa? Cemas, penyakit. Karena ketidakmampuan atau rasa ketidaknyamanan diri suatu saat akan terpapar atau yang lainnya. Oke, yang selanjutnya cemas yang berkaitan dengan moral atau dosa. Kaitannya dengan apa? Perilaku-perilaku yang berkaitan dengan perilaku dosa. Misalnya, apakah saya melakukan ini dosa karena dia telah terlanjur melakukan, maka dia akan cemas. Contohnya gini, saat UTS ataupun UAS si A melakukan contekan. Nah, hal tersebut melakukan mencontek itu berlawanan dengan moral atau kegiatan berdosa. Makanya kondisinya dia merasa cemas. Saya melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan moralitas. Saya dosa, nilai saya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, selanjutnya neurosis yang selanjutnya yaitu depresi. Apa itu depresi? Yaitu gejala yang ditunjukkan dengan perilaku antara lain sedih dan suka menyendiri secara berkepanjangan, sulit tidur, gangguan pola makan, kurang bersemangat, dan lain-lain. Depresi ini sama seperti tingkatan stres level 6 yang sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Oke, selanjutnya traumatik. Traumatik ini disebabkan oleh apa? Kejadian atau peristiwa yang mengejutkan jiwa, shock dia.
Oke, lanjut ya. Kemudian Physasthenia. Apa itu? Yaitu masalah kejiwaan yang ditandai dengan ketidaktepatan perasaan, gagasan, atau perilaku. Jenisnya apa saja? Yaitu fobia. Fobia ini berarti ketakutan irasional terhadap sesuatu. Lanjut, jenis yang kedua dari Physasthenia itu apa? Yaitu obsesi atau perasaan emosional yang sangat kuat yang mampu mempengaruhi pola pikir. Yang ketiga yaitu kompulsi. Apa itu? Keinginan yang menjadi perilaku yang diulang berkali-kali. Oke, itu neurosis. Lanjut ya. Sekarang ke psikosis. Oke, psikosis itu apa ya? Psikosis merupakan gangguan kejiwaan yang terjadi pada diri individu yang menyebabkan hambatan atau ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri sehingga mengganggu dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Jadi psikosis ini merupakan suatu gangguan kejiwaan yang memang berkaitan dengan adanya halusinasi maupun delusi. Ada waham-waham yang memang berkaitan dengan keyakinan secara irasional yang menjadikan pola pikir yang diyakini yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Nah, apa saja yang menyebabkannya? Penyebabnya yang pertama yaitu kerusakan pada anggota tubuh disebabkan oleh genetis, obat, ataupun alkohol. Kerusakan ini pada apa? Yaitu sel syaraf, otak, kelenjar yang berkaitan dengan biologis tubuh atau anatomi. Yang selanjutnya apa? Neurosis yang berkepanjangan. Nah, neurosis yang awalnya hanya masalah-masalah ringan jika tidak mampu diatasi atau di-coping, maka akan menyebabkan psikosis. Oke, lanjut ya. Itu jenisnya psikosis. Yang pertama yaitu skizofrenia. Yang kedua, manik depresif. Oke, terima kasih. Untuk hari ini itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan diskusi dan juga sharing bersama di kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.